Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cara pengendalian penyakit pada tumbuhan. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatahillah Ahmad Ahyaudin, NIM 134190057. Saya Ismail Fahimari, NIM 134190051. Saya Olin Rahmawati, NIM 1341953. Saya Yusuf Arifin, NIM 1341954. Saya Zulfa Laila Saidah, NIM 134190055. Saya Revido Arianto Hari, NIM 134190056. Saya Nurainia Fida, NIM 134190058. Cara pengendalian penyakit pada tumbuhan ada 4, yaitu yang pertama exclusion atau pengaturan, yang kedua eradication atau pemusnahan, yang ketiga protection atau perlindungan, yang keempat immunization atau pemuliaan. Cara pengendalian penyakit tumbuhan yang pertama yaitu exclusion atau pengaturan, yaitu menjaga agar patogen tidak masuk ke daerah baru atau menginvasi lahan baru. Exclusion dibagi menjadi beberapa cara. Yang pertama yaitu karantina tumbuhan. Karantina tumbuhan yaitu pengaturan agar benih, biji, tanaman maupun barang lain yang dikirim atau dimasukkan ke suatu daerah tidak mengandung patogen yang berbahaya. Biasanya cara ini dilakukan di pelabuhan-pelabuhan. Yang kedua adalah mengadakan perlakuan benih sebelum ditanam dengan menggunakan zat kimia atau air panas. Tujuannya agar patogen yang terdapat pada benih dapat dimatikan atau seed dressing dan tidak menyebar di daerah baru. Yang ketiga yaitu pengaturan lalu lintas suatu tanaman atau bagian tanaman dari suatu desa atau kecamatan ke desa atau kecamatan lain agar tanaman yang merupakan inang dari suatu penyakit tidak menular ke daerah lain. Yang keempat adalah sertifikasi benih dengan tujuan agar biji atau benih suatu tanaman yang akan diedarkan bebas dari penyakit yang berbahaya. Dalam hal ini, setiap biji atau benih mendapatkan perlakuan khusus, yaitu diperiksa terlebih dahulu oleh suatu badan khusus, kemudian diberi sertifikat atau label bebas penyakit. Badan yang khusus menangani sertifikasi benih adalah Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau BPSB. Selanjutnya adalah eradication atau pemusnahan. Eradication adalah kegiatan pemusnahan tanaman yang terserang OPT karena kerusakan yang berat, sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Pemusnahan dimaksudkan untuk menghilangkan potensi sumber penyakit yang dapat menyebar ke areal tanaman yang lebih luas. Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, penggunaan fungisida. Fungisida disemprotkan pada tanaman yang terserang penyakit agar penyakitnya dapat terbunuh. Yang kedua ada pembakaran tanaman inang yang berbahaya. Tanaman inang ada 2 macam. Yang pertama, tanaman inang perantara, yaitu tanaman inang yang sangat diperlukan untuk siklus hidup patogen. Yang kedua ada tanaman inang pengganti, yaitu tanaman inang sebagai pengganti bila tanaman inang perantara tidak ada. Cara pemusnahan kedua tanaman inang tersebut sama, yaitu dibakar atau dibenamkan. Yang ketiga ada penebangan atau pemotongan bagian-bagian tanaman yang terserang penyakit. Pemotongan tersebut bertujuan agar tanaman inang yang sakit tidak menular ke bagian tanaman lainnya. Yang keempat adalah sanitasi lapangan. Sanitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan dan menjamin kondisi lapangan atau lingkungan, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara, agar lingkungan tetap sehat dan mencegah timbulnya penyakit-penyakit menular. Sanitasi ini dilakukan pada tanaman yang telah mendapatkan serangan penyakit yang berat. Yang kelima adalah rotasi tanaman. Rotasi tanaman atau pergiliran tanaman ini bertujuan agar siklus penyakit tersebut bisa terputus. Selanjutnya yang keenam adalah rogging. Rogging ini dilakukan dengan cara membuang tanaman yang terserang yang terletak di antara tanaman-tanaman sehat agar tidak menular terhadap tanaman lainnya. Dan yang ketujuh adalah sterilisasi atau disinfeksi tanah. Sterilisasi ini dilakukan dengan cara menggunakan zat-zat kimia, air panas, dan uap panas yang bertujuan supaya tanah tersebut bebas dari patogen. Yang selanjutnya ada protection atau perlindungan, yaitu melindungi tanaman dari kemungkinan terjadinya serangan penyakit dengan cara A. Penyemprotan atau penghembusan fungisida terhadap tanaman yang sehat untuk melindungi serangan penyakit. B. Perlakuan benih atau seed treatment dengan menggunakan fungisida sebelum benih ditanam untuk menjaga agar benih yang baru ditanam terhindar dari serangan penyakit.
C. Melaksanakan teknik bercocok tanam tertentu, seperti waktu tanam atau waktu panen yang tepat agar terhindar dari serangan penyakit. Mengatur tanaman pelindung untuk mengatur kelembaban iklim mikro agar tidak baik bagi penyakit. Mengatur pH tanah yang tidak dikehendaki penyakit. Drainase yang baik agar terhindar dari penyakit. Pergiliran tanaman atau rotasi tanaman agar perkembangan penyakit tertekan. Aerasi tanah dengan cara mengatur atau mengubah keadaan tanah sehingga patogen tidak dapat berkembang, misalnya dengan melakukan pengolahan tanah yang baik, mengadakan isolasi atau pembuatan parit-parit di sekitar tanaman agar patogen dari tempat lain terhalang penyebarannya. Cara pengendalian penyakit pada tumbuhan yang selanjutnya yaitu ada immunization atau pemulihaan, yaitu memberi kekebalan pada tanaman dari serangan suatu penyakit dengan cara yang pertama, menanam tanaman yang resisten terhadap suatu penyakit. Misalnya, tanaman kedelai varietas Orba yang resisten terhadap penyakit antraknos yang disebabkan oleh jamur Colectricum glycinea. Kemudian tanaman tebu POI 3067 yang resisten terhadap penyakit Fusarium moniliforme. Yang kedua yaitu mencari tanaman asli yang resisten kemudian mengembangkannya. Prinsip-prinsip pengendalian tumbuhan. 1. Menanam varietas yang resisten serta benih yang bebas dari patogen. 2. Mengatur dan menjaga agar patogen tidak masuk ke lahan baru. 3. Melaksanakan kultur teknik yang dapat menekan atau mematahkan perkembangan penyakit. Contohnya itu seperti pada rotasi tanaman. 4. Melaksanakan sanitasi lahan dan eradikasi sumber infeksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.